Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Framework Indonesia dan kita akan melanjutkan pembahasan kita di playlist tutorial CodeIgniter 4. Dan di video kali ini kita akan mempersiapkan beberapa tools yang akan kita butuhkan untuk menggunakan framework CodeIgniter 4. Jadi langsung saja, yang pertama kita akan download terlebih dahulu untuk text editor yang kita gunakan. Kita akan menggunakan Visual Studio Code. Jadi teman-teman langsung saja ke code.visualstudio.com. Untuk link downloadnya nanti semuanya akan saya cantumkan di description video ini. Oke, kemudian biasanya secara otomatis akan mendeteksi OS yang kita gunakan. Saya menggunakan Windows, maka di sini otomatis terdeteksi ya Windows. Ataupun teman-teman bisa klik tanda panah ke bawah ini, lalu silakan pilih sesuai dengan sistem operasi yang teman-teman gunakan. Ada untuk macOS, lalu Windows dan juga Linux. Nah, karena saya menggunakan Windows, maka saya klik saja download untuk Windows ya. Nah, kemudian kita akan download tools yang kedua, yaitu kita akan download bundle server. Kita menggunakan XAMPP di sini. Nah, untuk XAMPP juga tersedia untuk 3 sistem operasi, yaitu Windows, lalu Linux, dan macOS. Nah, silakan teman-teman pilih untuk sistem operasi yang teman-teman gunakan. Saya menggunakan Windows ya. Jadi saya akan download untuk XAMPP for Windows. Oke, saat ini proses downloadingnya sedang berjalan. Selanjutnya yang ketiga, kita akan mendownload Dependencies Manager, yaitu Composer di sini. Oke, kita akan download untuk komposernya. Jadi komposer ini nanti kita akan gunakan untuk mendownload file CodeIgniter dari websitenya codeigniter.com. Nah, oke, jadi kita langsung saja klik di download ya. Oke, jadi karena saya menggunakan Windows ya, jadi saya menggunakan Windows Installer. Langsung saja ke bagian download and run composer strip setup.x. Oke, saya klik untuk composer setupnya. Kalau sudah selesai terdownload semua file yang kita butuhkan, kita akan install. Yang pertama kita akan install untuk Visual Studio Code-nya. Silakan teman-teman langsung buka. Oke, kemudian kita akan install next. Teman-teman bisa untuk membuat ikonnya di desktop ya. Oke, next, install. Oke, tunggu sampai proses installnya selesai. Oke, finish. Nah, oke, jadi ini adalah tampilan awal dari Visual Studio Code. Oke, untuk Visual Studio Code kita sudah berhasil untuk install. Kita close saja. Kemudian kita akan install untuk XAMPP-nya. Kita langsung saja klik. Oke, kemudian klik next. Next. Nah, kemudian silakan teman-teman pilih untuk path foldernya. Nah, kebetulan karena di sini saya sudah menginstal sebelumnya, jadi saya tidak klik next ya. Silakan teman-teman klik saja next. Saya akan cancel karena sebelumnya saya sudah install untuk bundle servernya. Oke, kemudian selanjutnya setelah kita selesai menginstal XAMPP, kita akan install untuk komposernya. Oke, lalu klik install for all users. Oke, kita klik next, lalu next, next. Oke, kita klik finish. Oke, kemudian kalau sudah selesai terinstall semuanya, selanjutnya kita akan melihat lagi untuk sistem requirement dari CodeIgniter 4. Lalu nanti kita akan melakukan pengecekan apakah sistem requirement dari CodeIgniter itu semuanya sudah terinstall di dalam sistem kita. Oke, kita akan coba ke dokumentasi CodeIgniter. Silakan teman-teman ke codeigniter.com. Lalu kalau kita ke documentation, kemudian kita klik yang CodeIgniter 4 online user guide. Silakan teman-teman klik yang button warna hijau. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa ada beberapa server requirement yang harus kita penuhi
jikalau kita ingin menggunakan framework CodeIgniter 4 ini. Nah, di sini kita coba cek lagi untuk server requirement-nya. Silakan klik di server requirement-nya. Oke, jadi yang pertama adalah PHP yang kita gunakan itu minimal versi 7.2. Nah, sekarang kita akan coba cek terlebih dahulu apakah PHP yang terinstall di dalam sistem kita itu sudah 7.2. Cara untuk mengeceknya silakan teman-teman buka CMD atau terminal ya. Oke, setelah terminalnya terbuka, teman-teman cukup ketik saja perintahnya php spasi strip 2 kali lalu version. Nah, maka teman-teman bisa lihat untuk versi PHP yang sudah terinstall di komputer teman-teman. Di sini saya sudah terinstall PHP versi 7.2. Itu artinya PHP saya aman ya. Nah, kemudian kita akan mengecek, tadi kan kita sudah menginstal Composer ya. Kita akan cek apakah Composer kita sudah benar-benar terinstall atau belum. Caranya teman-teman cukup ketik saja perintah Composer. Lalu tekan enter. Nah, apabila muncul tampilan seperti ini, maka bisa dipastikan bahwa Composer di komputer teman-teman itu sudah terinstall dengan baik. Di sini ada versinya, yaitu versi 2.0.4. Nah, oke teman-teman, jadi cukup sekian untuk video kali ini. Kita sudah mempersiapkan beberapa tools yang kita butuhkan untuk nanti menggunakan framework CodeIgniter 4. Untuk video selanjutnya, kita akan mencoba untuk menginstal CodeIgniter 4 baik secara manual maupun dengan menggunakan Composer. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.